Hello there, balik lagi bareng gue Sang Padawan di ngulik Star Wars. Cat Bane tentunya masih berurusan di sini dan bertambah lagi urusannya dengan sesama bounty hunter. Rahasia rencana Kamino pada Omega juga semakin terungkap. So, langsung aja kita breakdown The Bad Batch episode 9 Bounty Lost. Tapi as always jangan lupa like, share, and subscribe. Cek juga video-video yang lain. Follow juga Sang Padawan di media yang lainnya. Ya, this is where the fun begins. Sempat dihadang Crosshair, diculiknya Omega oleh Cat Bane membuat Batch segera menemukan Omega dan meninggalkan Bracca. Di Kamino, 3 Kaminoan berkumpul, Nalase, Lamasu, dan Taunway. Nalase berkata kalau setelah Bounty Hunter dibawa, Omega akan langsung dijemput oleh dia. Tapi Lamasu langsung membantah dengan mengatakan kalau hubungan pribadi antara Nalase dan Omega selama ini sudah banyak mengancam suatu operasi yang direncanakan Kaminoan. Lamasu pun langsung menyuruh Taunway untuk pergi ke fasilitas terbengkalai yang berada di Borovio dan langsung memberikan bayaran pada bounty hunter yang berhasil membawa Omega. Lamasu berkata lagi kalau setelah Omega berhasil kembali, Omega akan langsung dikurung di fasilitas tingkat bawah. Lalu setelah diambil materi genetik yang dibutuhkan dari Omega, Omega akan langsung dihabisi. Kembali ke Havoc Marauder, kini Batch mengetahui identitas Cat Bane dan betapa berharganya Omega bagi Kaminoan karena di-reveal bahwa Omega memiliki DNA murni dari klon generasi pertama, di samping klon Alpha alias Boba Fett yang juga adalah penggandaan genetik murni dari host seluruh klon trooper, Jango Fett. Karena Boba Fett menghilang saat Clone Wars, ya kalian tahu sendiri Boba Fett jadi benci sama Republik dan Jedi setelah ayahnya Jango mati di penggal Windu. Nah, inilah yang jadi alasan kenapa sekarang hanya tinggal Omega satu-satunya yang jadi sumber materi genetik mentah Fett yang masih hidup. Karena Omega sudah terbiasa memperbaiki droid EZ di Kamino, Omega ingin mencoba menolong Todo, yang di episode sebelumnya boosternya rusak karena tembakan Hunter. Setelah beberapa saat, Omega memperbaiki Todo sekaligus membodohi Todo dengan mencoba kabur dan mencari comlink untuk menghubungi Hunter. Cat Bane tiba mendarat di Borovio. Omega langsung melarikan diri dan menghubungi Batch. Tahu Omega kabur, Cat Bane menemukan Omega dan menghancurkan comlinknya. Sebuah kapal yang tidak diketahui juga datang ke Borovio. Orang di balik kapal itu adalah Fennec Shand, bounty hunter yang gagal memburu Omega di episode sebelumnya. Kaminoan Taunway yang tergeletak mati adalah ulahnya dan Fennec Shand mengambil bounty-nya. Todo menyolong koper bounty-nya sekaligus menjatuhkannya. Terjadilah pergelutan antara Cat Bane dan Fennec Shand. Di sisi lain, Omega berhasil kabur dan menemukan fasilitas Borovio yang sepertinya telah dibahas Lamasu sebelumnya. Omega mengotak-atik layar komputernya. Fennec Shand pun menemukan Omega. Fennec mengungkapkan bahwa dia memiliki tugas lain. Dia justru ingin agar Cat Bane tidak membawa Omega pada Lamasu dan dieksperimen. Omega yang tetap takut menjebak Fennec dan melarikan diri. Perebutan bounty antara Bane dan Fennec serta kaburnya Omega di samping mereka cekcok terjadi lagi. Tapi sekarang giliran Omega berurusan dengan Todo. Bodi Todo jungkir balik, Omega akhirnya berhasil lolos dengan menaiki escape pod. Masih berjalan, Bane menghajar Fennec beberapa kali. Fennec masih terbangun. Bane menyerangnya dengan semburan api. Fennec menghindar, mengikat dan mendorong Bane jatuh. Bane selamat karena booster di sepatunya. Fennec melarikan diri. Bane kena sial karena kapalnya disabotase, sedangkan Fennec terungkap dia bekerja atas siapa. Karena hubungan pribadinya dan gak pengen Omega kenapa-napa, Nalase yang menyewa Fennec Shand agar Omega gagal dibawa Bane ke rencana Lamasu. Walaupun Fennec tidak membawa Omega, seenggaknya untuk sekarang dia selamat dari rencana Lamasu dan akhirnya Fennec pun tetap dibayar. Omega pun pada akhirnya selamat dan bertemu lagi dengan keluarganya, Bad Batch. Ya, itulah recap dari The Bad Batch episode 9, Bounty Lost. Tentu yang jadi highlight utama dari episode kali ini adalah Omega dan misteri proyek Kaminoan. Terungkap di episode kali ini kalau Omega adalah klon replikasi murni dari Jango Fett, tidak seperti klon lainnya yang DNA-nya dimodifikasi dan memiliki pertumbuhan yang cepat. Diketahui hanya ada 2 klon yang memiliki DNA murni Jango Fett, Alpha atau yang dikenal sebagai Boba Fett, dan Omega, klon DNA murni yang satu-satunya perempuan. Sebenarnya secara gak langsung ini membuat Omega menjadi saudara perempuan Boba. Dari namanya aja udah kelihatan, Alpha alias Boba sebagai klon DNA murni Jango Fett yang pertama dan Omega sebagai yang terakhir. Apa sebelumnya Omega dan Boba Fett sudah saling tahu dan saling bertemu? Mungkin tidak, karena Omega adalah yang terakhir. Jadi pertumbuhannya dengan Boba mungkin tidak berbarengan.
Tapi sometimes bisa aja mereka ketemu. Di ending episode ini, Omega mengatakan kalau para bounty hunter akan terus dikirim untuk mengincar Omega. The Bad Batch pun berkata agar jangan khawatir karena Batch yang akan melindunginya. Nah, kalau akan ada lagi bounty hunter yang memburu Omega, apa mungkin Boba Fett yang jadi pemburunya? Selain itu, dengan hubungan secara tak langsung Omega dengan Boba dan kehadiran Fennec Shand di The Bad Batch ini, apa Omega bisa aja tampil di series The Book of Boba Fett yang bakal tayang Desember tahun ini? Pada saat ini, Kaminoan merasa takut akan kerenggangan hubungan mereka dengan Galactic Empire, karena Empire tengah mengerjakan proyek War Mantle alias inisiatif mengubah Imperial Trooper dari Clone Trooper ke manusia biasa. Karena itu, Kaminoan pun sekarang terlihat sedang sibuk mengerjakan proyek baru yang melibatkan Omega. Omega dan Boba Fett adalah replikasi murni dari Jango Fett, di mana DNA mereka dapat digunakan untuk menciptakan klon baru. Karena Boba Fett memilih jalan lain sebagai bounty hunter seperti ayahnya daripada menjadi Republic Trooper, kini hanya Omega satu-satunya lah yang bisa digunakan Kamino untuk memproduksi klon baru. Melihat tabung eksperimen yang Omega temui di Boravio ini mengingatkan kita ke tabung berisi klon yang menjadi rencana Palpatine di Star Wars Episode 9, serta tabung eksperimen yang juga terdapat di The Mandalorian Season 2. Bisa jadi storyline series The Bad Batch mengarah ke penciptaan klon dan Snoke, di samping series The Mandalorian yang juga menjadikan penciptaan Snoke ini sebagai fondasi cerita di season keduanya. Di The Mandalorian Season 2 diceritakan kalau sisa-sisa dari Galactic Empire atau calon First Order mengincar DNA Grogu untuk sebuah proyek yang adalah penciptaan Snoke. Ini seperti yang terjadi pada Omega, di mana dia adalah bocah. Ada orang yang melindunginya yaitu The Bad Batch dan diincar DNA-nya oleh musuh yang adalah Empire. Omega sebagai pure blood Jango Fett dan Grogu sebagai first sensitive, mereka berdua bisa jadi bahan untuk penciptaan Snoke. Ya, kita tahu kalau Grogu dan Omega selalu dibilang mirip. Nah, gimana kalau emang kedua anak kecil ini punya keterkaitan yang sama? Ya, we'll see. Ya, itu tadi breakdown The Bad Batch episode 9 Bounty Loss. Another good episode. Gimana menurut kalian episode kali ini? Kalau kalian punya teori dan spekulasi lain, drop aja di komentar. Like, share, and subscribe. Cek juga video-video yang lainnya. Follow Sang Padawan di media-media yang lainnya. And may the force be with you always.